Yuk ngobrol sehat bareng saya, Dokter Pua. Kali ini kita akan ngobrol untuk menjawab salah satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar channel YouTube ini ya. Jadi pada saat saya upload beberapa saat yang lalu mengenai sampai umur berapa wanita itu boleh atau bisa mengandung, itu ada salah satu pertanyaan yang bertanya di seputaran apa? Skincare ya, skincare pada ibu hamil. Nah, para sahabat sehat, siapa sih wanita yang nggak pengen tampil cantik? Kalau orang menjawab, dokter yang penting itu kan inner beauty, kecantikan dari dalam. Saya sangat setuju bahwa dari hati yang gembira, dari hati yang bahagia, itu bisa terpancar kecantikan alami. Tapi, ya ini saya katakan tapi, jujur, mulai dari anak remaja sampai dengan usia reproduksi, sampai sudah tua sekalipun seperti saya, katakanlah ya, yang sudah eh, apa, sudah pasca menopause begitu, tentu ingin berpenampilan itu cantik, rapi, walaupun tidak harus berdandan yang menor begitu, harus panggil mua, make up artis begitu, bukan ya. Tapi sekali lagi, skincare itu tidak terlepas dari kehidupan wanita. Oleh sebab itu ada baiknya kita memang ngobrol ya, terutama pada ibu hamil. Seringkali galau kan, waduh, yang namanya hamil karena takut nggak boleh pakai skincare ini dan itu, akhirnya tidak merawat diri dengan baik. Nah, ini juga nggak benar, sehingga nanti suaminya kalau mohon maaf ini mengomentari kalau istrinya kok jadi jelek, udah jerawatan, timbul flek-flek hitam, dan juga bodinya kan otomatis, namanya orang hamil kan udah nggak langsing lagi ya, bahkan langsung kan begitu ya. Jadi kita ayo ngobrol sehat mengenai skincare apa yang aman bagi ibu hamil. Nah, sekali lagi para sahabat sehat, saya bukan dokter kulit kelamin ya, saya dokter spesialis kandungan, tapi ada baiknya saya berikan dua hal saja yang mudah untuk diingat, yaitu apa yang aman dan apa yang tidak boleh atau yang tidak aman, sehingga nanti para bunda yang sedang hamil yang akan menggunakan produk-produk skincare bisa lebih perhatian dan memperoleh yang diinginkan, hasil yang bagus tapi yang aman bagi kehamilannya, baik bagi ibu maupun bagi janin ya. Oke, skincare kita udah tahu bahwa itu dimulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kan ya. Tapi secara umum kalau masalah wajah itu para wanita tentunya mulai dari pembersih kan ya, pembersih wajah, kemudian biasanya pakai pelembab, setelah itu pakai mungkin foundation atau sunscreen begitu, kemudian mungkin pakai serum, eh, kemudian kalau untuk tubuh pakai body lotion begitu. Nah, kalau tadi saya katakan mulai ujung rambut, mulai dari masalah cat rambut kan ya, atau misalkan mau rebonding atau smoothing. Nah, ini ya. Jadi satu-satu yuk kita bahas. Kita kasih patokan yang mudah, yaitu yang aman itu yang bagaimana sehingga para bunda nggak galau. Aman yang pertama kalau untuk produk-produk skincare itu yang mengandung bahan alami ya. Jadi misalkan mengandung vitamin C itu boleh tentunya ya. Ada asam hyaluronik. Nah, ya. Aloe vera, tahu ya aloe vera itu apa? Lidah buaya itu ya, itu juga boleh. Kemudian Niacinamide itu kemudian juga mengandung zinc oxide. Tapi sekali lagi itu saya katakan aman. Tentunya para bunda ada baiknya kalau sebelum menggunakan produk tertentu itu konsultasilah kepada dokter kulit kelamin. Ya, dokter spesialis kulit khususnya kecantikan ya. Anda harus declare bahwa sedang hamil. Sehingga kalau diberi bahan-bahan yang aman, ini ya nggak masalah. Mulai dari pembersih wajah, kita tahu kan yang pH-nya rendah ya. Bisa berupa cleansing foam, jadi seperti sabun begitu. Bisa juga berupa cair ya. Clear face ya, clear face, pH-nya yang rendah. Kemudian pelembab moisturizer boleh pakai pelembab ya. Kemudian kalau sunscreen itu semacam tabir surya ya. Sunscreen itu pilihlah SPF 30 ke atas ya. 30 boleh, 45 boleh, 50 boleh.
30 aja udah cukup ya sunscreen. Kalau terutama untuk Anda yang bekerjanya banyak keluar rumah terkena paparan sinar matahari. Kemudian kalau mau pakai serum, serum yang mengandung vitamin C boleh ya. Kemudian apa? Prinsipnya yang bahan-bahan alami ya, serum tadi sudah. Kemudian body lotion juga karena kulit kita juga perlu nutrisi ya. Jadi untuk kelembapan, kekenyalan daripada tekstur kulit itu semuanya boleh. Tapi sekali lagi lebih aman kalau Anda sudah declare kepada dokter kulit dan Anda akan diberikan produk-produk yang aman. Nah, ini yang para bunda harus tahu. Bahan-bahan ini berbahaya bagi ibu hamil jadi sebaiknya dihindari. Pertama, yang mengandung pewangi ataupun bahan-bahan kimia yang berlebihan ya. Misalnya untuk pemutih mengandung merkuri, jangan ya, nggak usah putih-putih. Kita orang Indonesia bagus kulitnya sawo matang ya. Jadi yang mengandung merkuri untuk pemutih tidak boleh. Mengandung retinoid ya, derivat daripada turunan vitamin A, itu pun berbahaya bagi janin Anda. Kemudian paraten, pengawet, itu juga tidak baik. BHA ya, yang berlebihan, asam salisilat juga yang berlebihan itu tidak baik. Jadi sekali lagi kalau membeli produk yang tanpa resep dokter, coba dibaca isinya mengandung apa. Kalau mengandung retinoid, mengandung merkuri, mengandung paraten, mengandung BHA itu jangan ya. Banyak masihan produk yang mengandung bahan-bahan alami yang cukup aman bagi ibu hamil. Nah, sudah ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan apa yang aman dan apa yang tidak aman. Nah, sekarang kalau mulai dari ujung rambut, pasti pertanyaannya, dokter ini saya ubanan, boleh nggak cat rambut? Nah, ya, kalau bahan catnya dari bahan alami, katakanlah ada kan produk yang dari bahan mungkin bambu atau mengkudu, itu boleh. Tapi kalau dari bahan-bahan kimia sebaiknya tidak, terutama pada trimester 1, karena bahan kimia itu bisa menyerap terserap dari kulit kepala ibu itu ya. Jadi sebaiknya jangan pada trimester 1. Tapi kalau cat rambut itu mengandung bahan yang alami masih boleh. Kemudian yang pertanyaan lagi, boleh nggak dokter rebonding? Ini rambut saya kriwul. Saya maunya di rebonding biar lurus dan terus di smoothing. Sebaiknya pada trimester 1 juga tidak. Karena bahan untuk meluruskan rebonding itu kan dari kriwul itu menjadi lurus itu ada mengandung bahan-bahan yang untuk memutus ikatan esnya di dalam rambut. Yang kriwul itu kan ada ikatan, itu harus diputuskan dengan bahan kimia. Itu tidak baik bagi janin Anda. Jadi sebaiknya rebonding, smoothing nggak usah bingung, nggak usah dulu lah ya. Walaupun rambutnya kolef mau jadi lurus sepanjang hamil kembali kriwul lagi nggak apa-apa, tetap cantik kok ya. Sebaliknya kalau rambutnya lurus, misalkan seperti saya nih lurus terus gini kepingin keriting, kalau lagi hamil jangan. Kan sekali lagi untuk bisa jadi keriting dibuat ikatannya itu diputus dengan bahan kimia, begitu ya. Jadi jelas ya para sahabat sehat. Jadi kalau untuk rambut hanya boleh cat rambut yang berbahan alami. Kalau yang berbahan kimia tidak boleh. Rebonding, smoothing sebaiknya tidak. Untuk facial wajah boleh ya. Pengen seger facial boleh, pakai masker wajah boleh, banyak masker yang mengandung bahan alami, jeruk lah, masker stroberi lah, masker susu lah boleh ya. Jadi sekali lagi untuk facial, untuk masker wajah boleh, pembersih wajah boleh, sabun wajah boleh, pelembab boleh, kemudian sunscreen tadi sudah saya jelaskan boleh, serum yang mengandung vitamin C boleh ya, body lotion boleh. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, walaupun Anda hamil harus tetap cantik. Jangan, mohon maaf kalau mitosnya orang Jawa, wah kalau bayi yang dikandungnya laki-laki ibunya jadi jelek. Ya enggak lah ya. Jadi walaupun anaknya laki, walaupun anaknya perempuan, tetap bisa berpenampilan yang cantik. Terpenting tetap inner beauty, saya setuju. Tapi dari luar kalau kita mau berdandan sederhana tidak perlu terlalu menor, itu juga boleh. Jadi sekali lagi nggak berarti kalau sudah hamil, istilahnya orang Jawa bilang mbak biu, apa-apa nggak boleh. Jadi nggak pernah dandan, mandi pun males ya jangan gitu ya. Jadi supaya suami kita juga tetap betah di dekat kita begitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi para bunda yang sempat galau masalah ini skincare sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan ini cukup menjawab ya. Mbak siapa? Mbak atau kakak atau siapa yang kemarin sudah menulis di kolom komentar, ini sudah saya jelaskan. Kiranya kalau ada manfaatnya Anda boleh like, komen, subscribe, dan yang penting share bagi siapapun yang memerlukan edukasi ini. Salam sehat, sampai jumpa di edisi ngobrol berikutnya. Salam sehat.